Kabar HP Neka Pop Gengs? Negeri para sultan yang tanahnya menghasilkan rempah-rempah terbaik dunia, yang hasil tangkapan lautnya adalah salah satu yang terbesar di Indonesia. Populasi muslimnya menjadi yang terbanyak di Indonesia Timur. Tapi di sini masih eksis suku terasing yang jago berperang meski bertubuh kerdil. Selamat datang di Maluku Utara. Berada di ujung kepulauan Maluku, berbatasan dengan Samudra Pasifik di sebelah utara. Laut Halmahera di sebelah timur, Laut Maluku di sebelah barat, dan di sebelah selatan ada Laut Seram. Total luas wilayahnya mencapai hampir 32 km persegi. Ada 10 kabupaten atau kota, dengan Sofifi menjadi ibu kota provinsi. Terdiri dari 1.474 pulau. Tapi hanya 89 yang dihuni manusia, yang totalnya sekitar 1,3 juta jiwa. Mayoritas penduduknya adalah Muslim, menyusul Kristen, Hindu, dan Buddha. Dijuluki Moloku Kieraha atau Kesultanan Empat Gunung di Maluku. Karena pada mulanya daerah ini merupakan wilayah 4 kerajaan besar Islam Timur Nusantara. Kesultanan Bacan, Kesultanan Celolo, Kesultanan Tidore, dan Kesultanan Ternate. Makanya sering juga disebut sebagai negeri para sultan. Hingga akhirnya, Portugis masuk ke Ternate pada tahun 1512. Dipimpin oleh Francisco Serrao, penjelajah Eropa pertama yang menginjakkan kaki di Maluku. Benteng kolonial pertama di Maluku dibangun di Ternate bernama São João Batista atau Benteng Castella. Tahun 1521, Spanyol tiba di Tidore, dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano. Atas pengaruh dua bangsa Eropa itu, Tidore dan Ternate bersaing secara politik dan kekuasaan di Maluku Utara. Padahal, kedua bangsa ini datang dengan membawa misi perdagangan, mengambil rempah-rempah dari tanah mereka. Kala itu, cengkeh dan pala menjadi komoditas primadona dunia. Dan Maluku adalah tanah yang kaya akan emas wangi itu. Buktinya, setelah perjanjian Zaragoza ditandatangani kedua belah pihak, Spanyol pun sepakat angkat kaki dan memusatkan kegiatan perdagangannya di Filipina. Portugis menguasai Maluku sampai Belanda masuk pada tahun 1599, yang harus berperang melawan Jepang saat negeri Sakura itu menginvasi Maluku di tahun 1942. Disebut Perang Morotai karena terjadi di Morotai, di mana pulau itu dibom oleh Amerika pada bulan Agustus 1944. Jepang yang sudah melemah di Perang Dunia Kedua angkat kaki usai kalah perang. Menjadi perebutan bangsa Eropa karena Maluku kaya akan sumber daya alam. 3 perkebunan di Malut menjadi sumber perekonomian utama daerahnya: cengkeh, pala, dan kopra. 3 komoditi yang juga jadi alasan bangsa Eropa datang ke Nusantara. Malut juga kaya akan sumber karbohidrat selain beras. Ada sagu, ubi, keladi, singkong, pisang, dan sukun. Ini bisa membuat Malut survive di tengah krisis pangan atau krisis beras. Meski belum memaksimalkan potensi perikanan budidaya, hasil tangkap laut Maluku, khususnya Ternate, menjadi salah satu hasil tangkap yang terbesar di Indonesia. Malut sendiri masuk dalam kawasan Malaysia, yang dikenal memiliki tingkat keanekaragaman flora dan tipe vegetasi yang tertinggi di dunia. Menempati peringkat 10 daerah EBA atau daerah dengan burung endemik terbanyak di dunia. Salah satunya adalah burung bidadari Halmahera, jenis cendrawasih bernama ilmiah Semioptera wallacei, yang memiliki mahkota datar di kepalanya, berbulu hijau biru di dada, dan krem abu-abu memanjang di bahu. Selain itu, tanah Malut juga menyimpan nikel dan emas yang banyak, meski masih banyak yang dikelola oleh asing. Industri smelter yang mengelola turunan nikel juga ikut andil dalam perekonomian Malut. Kuartal 2 2022, ekonomi Maluku Utara tumbuh sampai 27%.
yang disebut Pak Jokowi menjadi yang tertinggi di dunia. Walaupun dengan konsekuensi sebagian lahan hijau harus dikorbankan demi pertambangan. Dan menurut pemerintah daerah, naiknya ekonomi Malut tidak mempengaruhi warga secara langsung. Selain hasil bumi, Maluku Utara juga mendapat untung dari sektor pariwisata yang mengandalkan wisata baharinya, seperti Taman Laut Toboto, Pulau Tagalaya, Pulau Pawole, Pantai Sulamadaha, Pantai Nusara, Pantai Sosol, dan masih banyak lagi. Wisata gunung dan hutannya tidak kalah menarik. Seperti Gunung Gamalama, cagar alam Gunung Sibela di Pulau Bacan, cagar alam di Pulau Obi, cagar alam Taliabu di Pulau Taliabu, dan cagar alam di Pulau Seho. Dan jika tertarik untuk mengorek sejarah dan budaya Maluku Utara, sejumlah museum bisa kamu kunjungi. Seperti Museum Rempah-Rempah di kawasan Benteng Orange Ternate. Silakan baca sejarah dan kisah perjalanan rempah-rempah di museum itu. Museum Memorial Kedaton Sultan Ternate di Ternate Utara, dan Museum Sonyine Malige yang menyimpan benda dan catatan dari masa Kesultanan Tidore. Mengunjungi keduanya bisa menjadi bahan pembelajaran tentang kedua kerajaan Islam terbesar di Indonesia Timur itu. Nah, jika kamu lapar dan haus, singgah dululah ke beberapa warung atau restoran yang menawarkan kuliner khas Maluku Utara, seperti papeda, olahan sagu bercampur kuah ikan dan sayur, persis dengan kapurung di Sulawesi Selatan. Bisa disandingkan dengan kasbi komplet, makanan pokok orang-orang Maluku yang terbuat dari singkong. Secara umum, orang-orang Maluku Utara masih mengenal sistem marga, mirip dengan orang Ambon. Di Malut ini, jamak ditemukan orang-orang yang masih menganggap alam adalah sebagai sebuah rumah tempat mereka mengeluh dan membagikan kebahagiaannya. Contohnya terlihat di tradisi Kololikie, di mana mereka akan mengelilingi gunung yang sepaket dengan ritual Ferekie, yakni mendaki Gunung Puncak Gamalama untuk berziarah. Meski mayoritas Islam, tradisi ini tidak berbenturan sama sekali. Di Maluku Utara, ada sekitar 24 suku yang mendiami provinsi ini. Namun, ada 3 suku yang diperkirakan menjadi suku tertua. Dan ada 1 suku yang sudah punah. Dalam ekspedisi Nusantara yang mendatangi suku-suku asli di semua provinsi Indonesia, aku akan membahasnya secara detail. Ada 1 suku yang menarik untuk diperkenalkan secara singkat, yakni orang Togutil yang ada di Halmahera. Orang-orang ini hidup tak menetap dengan penghidupan yang bersahaja, memukul sagu, berburu babi, mencari ikan, dan berkebun berpindah-pindah. Suku ini juga terdengar keluar Maluku Utara sebagai suku petarung jarak dekat yang kurang bersahabat dengan orang asing, bertubuh lebih kecil tapi gesit dan jauh dari modernisme. Sampai di sini perjalanan kita di Maluku Utara. Sampai jumpa di wilayah selanjutnya. Dofu-dofu!